Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah lagi mengenai mata kuliah komunikasi pemasaran. Sekarang topik bahasannya adalah mengenai positioning. Jadi brand positioning itu adalah aktivitas pembentukan makna dari suatu brand yang bertujuan agar satu, brand dapat masuk dalam long term memory target audience. Jadi kita kepingin brand kita diingat oleh target audience kita. Yang kedua, brand kuat untuk melawan brand pesaing. Jadi bukan cuma diingat, tapi juga brand kita dianggap lebih baik daripada brand pesaing. Kenapa begitu? Karena banyak sekali brand yang beredar di pasar, sehingga harus ditemukan cara agar brand kita diingat dan dianggap lebih baik dari brand pesaing. Kenapa harus diingat? Iyalah, kalau lupa ya nggak kebeli nanti ya. Jadi misalnya kamu lapar mau makan mie ayam. Nah kan kedua kan mie ayam yang mana nih, toko yang mana yang beli gitu ya. Maka kamu akan mengingat-ingat ada pilihan mana aja gitu. Nah yang diingat kemungkinan besar punya peluang untuk dipilih. Tapi kalau nggak diingat ya pasti nggak menang. Yang kedua, supaya peluangnya makin besar untuk dipilih, selain diingat, ya brand itu harus dipersepsikan lebih baik daripada brand pesaing. Mengenai memori, jadi menurut para dokter gitu ya, jadi memori itu dibagi 3. Yang pertama flash memory, itu langsung lupa tuh. Kalau kita lihat langsung lupa. Contohnya apa? Misalnya kamu jalan-jalan itu padahal kamu banyak sekali itu yang kamu lihat atau kamu dengar. Misalnya naik kereta, ada ratusan orang kamu lihat itu sebagian besar akan kamu lupain itu. Saat itu juga kamu lupa. Itu namanya flash memory. Kemudian ada short term memory, itu cuma beberapa hari aja. Jadi ada yang kalau kamu naik kereta gitu, ada yang ada yang kamu inget sampai besok atau 2 hari, tapi setelah beberapa hari lupa lagi. Itu namanya short term memory. Tapi mungkin ada yang long term memory. Sekali lihat kamu inget sampai besok inget. Mungkin karena cantik atau gimana, malah sampai dimimpi-mimpiin. Nah, itu yang cantik itu masuk ke long term memory kamu. Itu kenapa gitu? Supaya mungkin gitu ya, supaya otak kita nggak langsung penuh kali. Kalau enggak semuanya kita ingat, bahaya juga kali ya. Semua batu yang kita lihat kita ingat, semua pohon yang kita lihat kita ingat, semua muka yang kita lihat kita ingat, semua percakapan yang kita dengar kita ingat. Waduh, bisa penuh otak kita. Mungkin ini strategi pertahanan tubuh kita kali ya. Mungkin. Nah, jadi otak itu secara otomatis akan memilah-milah mana hal yang akan kita ingat, mana yang harus dilupakan. Jadi jika sesuatu dianggap penting, maka otak akan dianggap tidak penting, maka otak akan melupakannya. Tapi kalau itu dia dianggap penting, maka dia akan diingat. Kayak yang tadi itu ya, kayak jika ada yang cantik, jika ada yang ganteng, mungkin kita ingatnya lama. Oke. Nah, brand itu harus bikin kayak gitu. Jadi dianggap gimana caranya supaya otak itu menempatkan brand kita di long term memory. Oke. Sekarang konsep dasar dari positioning adalah meaning, makna. Dia mengenai komunikasi itu adalah mengenai makna. Positioning pun demikian, mengenai makna. Positioning kan terbentuk karena komunikasi.
Jadi makna itu ditentukan oleh komunikator dan juga oleh komunikan. Komunikator menentukan saat dia membentuk pesan. Ketika saat membentuk pesan, apa aja yang saya mau taruh, simbol-simbol apa aja, verbal maupun non-verbal yang akan saya sampaikan ke komunikan saya. Itu kata komunikator. Nah, tapi oleh komunikan, sign-sign itu atau simbol-simbol itu atau tanda-tanda itu kemudian didecoding menjadi makna. Nah, jadi persoalan adalah ketika mendecoding itu pola pikir dan latar belakang sosial budaya dari komunikan membuat maknanya berubah. Belum tentu sama seperti makna yang diharapkan terbentuk di kepala audiens oleh komunikatornya. Misalnya apa? Misalnya masalah umur. Misalnya umur membuat satu sign atau satu simbol atau satu tanda itu mempunyai makna yang bisa berbeda. Misal mungkin kamu pernah ditegur oleh orang tua kamu ketika kamu pakai celana panjang yang di daerah lututnya robek gitu ya. Jadi celana panjang tapi lututnya kelihatan gitu ya. Nah, hal itu dilihat oleh orang tua kamu mungkin tidak sama dengan cara kamu melihatnya. Kalau yang dilihat sih sama, tapi maksudnya maknanya. Mungkin kamu melihatnya menjadi maknanya adalah itu celana keren. Tapi orang tua kamu menganggap bahwa aneh, ngapain juga kamu beli celana baru kok udah robek masih dibeli juga gitu kali ya. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi latar belakang sosial budaya itu akan mempengaruhi bagaimana satu makna itu terbentuk. Kemudian tujuan utama dari komunikasi pemasaran itu adalah meningkatkan peluang bahwa terbentuk makna yang tepat seperti yang diinginkan produsen pada benak konsumen. Nah, ini dia nih. Hati-hati dalam ini karena kita bicara dengan orang yang mempunyai latar belakang sosial, budaya, pola pikir, dan segala macam yang berbeda dengan kita. Jadi karena itu kita harus paham mengenai siapa target audiens kita. Kemudian positioning yang baik akan membuat brandnya selain diingat, tapi juga brand itu dianggap lebih unggul dari brand pesaing dan memotivasi konsumen untuk membelinya. Jadi positioning yang baik itu kalau dia diingat, kemudian brandnya dianggap unggul dari brand pesaing, dan brand kita itu memotivasi konsumen untuk membeli produk kita. Nah, ini saya ulang lagi kemarin dari topik bahasan brand equity. Di sini brand knowledge itu terdiri dari brand awareness sama brand image. Nah, kita akan membahas yang di sisi brand image, yang di sisi brand association, hubungan dengan attributes dan benefit. Kita akan menggunakan ini dalam memilih tema untuk positioning brand kita. Ini ya. Jadi brand image, kemudian masuk ke tipe-tipe brand association-nya. Brand association-nya bisa terdiri attributes, benefit, overall evaluation. Kita pakai dua ini, yang atribut dan yang benefit. Sekarang kita masuk ke benefit positioning. Jadi positioning itu banyak ya, tapi kita belajar mengenai dua hal yang tadi, yang benefit positioning dan
atribut positioning. Benefit positioning itu adalah positioning suatu brand yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan dasar konsumen yang terdiri dari functional needs, symbolic needs, dan experiential needs. Sekarang ini adalah brand positioning yang berdasarkan functional needs, di mana brand dikomunikasikan dapat menyelesaikan masalah potensial konsumen. Jadi diposisikan bahwa brand kita itu bisa menyelesaikan masalahnya konsumen atau masalah-masalah sehubungan dengan pemakaian saat ini. Misal, sampo clear mengatasi ketombe, gitu ya. Jadi sampo clear ini dipositioningkan sebagai mengatasi masalah ketombe. Kemudian GoFood. GoFood dipositioningkan agar tidak perlu repot membeli makanan. Panas-panas, macet-macet, belum lagi parkir dan segala macem. Gak perlu repot-repot, udah pakai GoFood aja. Ini kuatin GoFood sekarang. Apa aja kalau kita lagi mau lapar, mau makan, tapi males, udah langsung GoFood aja gitu. Kuat. Nah ini contohnya, ini gambarnya. Ini iklan clear. Jadi iklan clear. Jadi positioningnya adalah sebagai benefit positioning yang fungsional, yaitu berfungsi menghilangkan ketombe. Kalau GoFood, positioningnya adalah membuat kita kalau beli makanan nggak repot-repot lagi. Terus brand positioning berdasarkan symbolic needs. Di sini brand dikomunikasikan dapat membantu konsumen dalam hal kebutuhan simbolik untuk mengasosiasikan dirinya dengan suatu grup, peran, atau self-image yang diinginkan. Jadi misalnya orang itu kan kepingin dianggap sukses, kepingin dianggap apa lagi ya, anak gaul gitu ya, anak gaul, kok macam-macam loh orang itu, banyak bener kepengenannya. Nah, kalau kita mempositioningkannya dia berdasarkan keinginan-keinginan tersebut, maka kita berdasarkan simbolik needs-nya. Produk-produk yang sering memakai symbolic needs, misalnya produk kecantikan, perhiasan, otomotif, ya, rokok. Terus rokok juga sering menggunakan positioning ini. Rokoknya laki-laki. Wah, kalau dia perempuan merokok itu jadi perempuan, jadi laki-laki juga. Rokoknya orang berani. Wah, kayak gitu-gitulah. Pokoknya kalau dia ngerokok itu dia ngerasa jadi orang berani. Nah, gitu namanya benefit. Symbolic needs. Yang terkenal, yang kuat tuh misalnya mobil BMW. BMW kuat. Jadi dia tuh simbol dari orang muda yang sukses atau orang sukses yang berjiwa muda gitulah. Jadi kalau nanti kamu masih muda, udah sukses, dan kamu kepingin kasih tahu ke orang bahwa kamu adalah orang muda yang sukses, mungkin kamu akan beli mobil BMW. Karena mobil BMW adalah simbolnya gitu. Kemudian The Beers, Diamond is Forever. The Beers ini adalah penambang berlian dia sebenarnya. Yang saya baca itu The Beers itu adalah terbesar, penambang berlian terbesar di dunia. Jadi tambangnya banyak banget. Nah, dia bikin itu Diamond is Forever. Oke, ini gambarnya. Ini kamu lihat bisnis atlet. Ini kalau kamu lihat iklan-iklannya BMW itu kemungkinan besar kamu akan lihat sosok muda yang sukses. Mudanya itu aktif, masih segala macam.
Kalau Diamond is Forever ini juga kuat ini. Ini bikin semua orang kalau mau kawin harus memberikan wanitanya berlian untuk menunjukkan cintanya abadi. Hebat pakai ini. Hebat gitu ya. Debirnya hebat nih, sehingga seluruh dunia itu, laki-laki seluruh dunia merasa wajib memberikan berlian kepada wanitanya. Namanya apa tadi? Symbolic needs. Sekarang kita masuk ke brand positioning yang berdasarkan experiential needs. Nah, di experiential needs ini adalah brandnya dikomunikasikan dapat membantu konsumen dalam membuat nilai sensorik. Jadi nilai yang meningkatkan nilai sensorik dia. Jadi nilai sensorik misalnya dia terlihat lebih cantik, seneng orang gitu ya. Anggun, wangi, bergembira gitu ya. Atau misalnya menantang, menghibur secara mental dan segala macam. Nah, misal sabun Lux itu selalu dibilang wangi, elegan gitu, selalu gitu iklannya. Jadi sabun Lux itu menggunakan pendekatan experiential needs. Kemudian juga perfume Chanel, perfume kalangan atas. Ini juga hotel banyak juga yang menggunakan experiential positioning. Ini Lux, ini hotel, Hilton Stay, ini Hilton. Kamu lihat suasananya, dia itu ada kayaknya suasananya elegan gitu. Pokoknya enak kayaknya berlibur di Hilton atau stay di Hilton. Go chill katanya, stay calm gitu ya. Jadi santai gitu. Kemudian selain tadi benefit positioning, kita masuk ke attribute positioning. Jadi brand positioning juga dapat menggunakan atribut atau fitur jika merupakan keunggulan bersaing dan membuat konsumen membeli. Jadi misalnya, atribut itu ada dua. Ada yang product related attribute positioning, ada yang non product related attribute positioning. Nah, untuk yang product related attribute positioning itu misalnya hubungan dengan desain produk, material, pilihan warna yang bervariasi, fitur unggulan, dan macam-macam. Misalnya contohnya yang baru-baru ini kecap bango. Ada nama Malika. Malika itu kedelai hitam. Jadi kecap bango itu memposisikan dirinya supaya diingat adalah kecap yang terbuat dari kedelai hitam Malika. Jadi dia menggunakan materialnya sebagai positioning. Kemudian juga ada HP Oppo A9. Dia memposisikan dirinya sebagai HP yang menggunakan 4 kamera. Iya. Jadi yang dipakai. Jadi kalau misalnya ibu-ibu lihat, wah, ini kecapnya dari bahan pilihan gitu ya. Malika, nama juga menarik lagi, Malika. Mungkin masuk di benak konsumen jadi ingat, selain bango juga memang sudah terbiasa kita dengar, sehingga udah masuk benak kita deh. Persoalannya adalah bisa nggak dia mengungguli dengan kecap yang lain misalnya. Maka ada bango berusaha mengungguli pesaing-pesaingnya dengan cara mengatakan bahwa dia itu terbuat dari kedelai hitam yang berkualitas. Kemudian Oppo
Oppo gimana caranya dia dikenal? Ya dengan cara dia bilang bahwa kameranya HP-nya 1 tapi kameranya 4. Dan nanti akan menghasilkan gambar-gambar yang bagus. Nah, ini cara-cara dia membuat positioning. Kemudian juga ada non-product related attribute positioning. Ada yang price positioning. Jadi yang dipakai positioning adalah harganya. Misalnya di The Mall tuh ada The Cost, restoran The Cost. Restoran The Cost itu menggunakan atribut positioning. Dia bilang rasa bintang 5, harga kaki 5. Jadi itu adalah positioningnya dia. Kemudian juga ada packaging positioning. Misalnya fresh care roll on, ini kurang on. Fresh care roll on. Jadi biasanya minyak kayu putih atau apa ditaruh di tangan, kalau ini tinggal di roll aja di leher kita. Kemudian ada usage positioning. Misalnya yang paling terkenal Oreo. Diputar, dijilat, dicelup. Ya, kalau nggak diputar emang nggak boleh makan, boleh juga. Pasti bolehnya lah. Tapi persoalannya adalah bagaimana orang ingat Oreo. Nah, ini kata-kata yang ajaib ini, diputar, dijilat, dicelup. Saya pikir sebagian besar orang kalau kita bilang Oreo, mereka tahu. Walaupun mungkin nggak pernah makan, tapi mereka tahu bahwa Oreo itu adalah biskuit gitu ya. Dan itu mungkin disebabkan karena positioningnya itu, yang usage positioningnya itu kata-kata diputar, dijilat, dan dicelup. Ada juga mobil Land Rover. Mobil Land Rover itu dipositioningkan sebagai mobil off-road yang handal. Jadi kalau kamu lihat iklan mobil Land Rover, kemungkinan besar iklannya itu mobilnya berada di tempat-tempat yang tempat-tempat yang off-road, yang sulit berkendara di daerah situ dengan mobil lain. Land Rover juga ikut punya event sendiri, yaitu Camel Trophy, yaitu penjelajahan ke hutan, ke sungai-sungai dengan mobil Land Rover. Kemudian user positioning. Nah, user positioning yang terkenal mungkin orang pintar minum tolak angin gitu ya. Jadi kalau orang bodoh nggak boleh minum tolak angin, bukan gitu juga kali. Kata-kata ini sekali lagi tujuannya agar orang tolak anginnya itu masuk ke benak target audiensnya. Oke, udah itu kuat. Yang ketiga, membuat orang ingin membelinya. Ini dia atribut positioning Land Rover, Defender. Kemudian ini ada Pak Renald Kasali, minum tolak angin. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsumennya. Tadi kan kita ingat bahwa pembentukan positioning itu supaya dibeli. Diingat, kuat, dan dibeli. Nah, supaya kita dianggap kuat, maka kita harus tahu perspektif konsumen. Jadi ketika pemasar berusaha mengarahkan konsumen sehubungan dengan brand dalam hal belief, sikap, reaksi emosional, dan pilihannya, maka sebelum menetapkan brand positioning, pemasar harus mengetahui perspektif konsumen dalam membuat keputusan mereka. Jadi orang mikirnya gimana sih gitu ya, kita harus tahu dia mikirnya gimana sih, dia kalau milih cara milih itu gimana sih, kita harus tahu supaya kita bisa membuat positioning yang efektif. Ada dua perspektif mengenai bagaimana konsumen membuat keputusan. Yang pertama adalah Consumer Processing Model atau CPM.
Yang kedua adalah hedonic experiential model atau HEM. Kalau consumer processing model itu adalah konsumen dengan perspektif bahwa informasi itu akan dia proses dan pilihan mereka akan buat dengan cara yang rasional, menggunakan akal, kognitif, dan sistematis serta berdasarkan alasan-alasan. Gitu. Itu adalah CPM. Jadi kalau kita misalnya, kenapa lo beli ini gitu? Beli sepatu ini kenapa? Sepatunya enteng nih, enak, enteng dipakainya, kayaknya nggak capek deh. Juga jahitannya kuat gitu. Udah itu kalau, nah gitu-gitu namanya adalah di orang CPM. Orang CPM ini bertindak berdasarkan pure reason. Jadi dia semuanya berdasarkan reason, berdasarkan alasan. Jadi digambarkan orang ini dingin, logis, dan rasional. Kalau warna, orang CPM ini digambarkan dalam warna icy blue. Jadi biru dingin gitu ya. Jadi biru yang dingin gitu. Nah, sisi lain ada perspektifnya yaitu hedonic experiential model. Ini adalah perspektif di sisi lain, di kutub lain. Di orang HEM ini kontras dengan orang CPM. Pada HEM, konsumen mengedepankan emosi dalam mengejar kesenangan, fantasi, dan perasaan. Jadi orang dengan perspektif HEM bertindak berdasarkan pure passion. Jadi passion yang dia pakai. Jadi digambarkan sebagai orang yang hangat, spontan, dan emosional. Kalau dikasih warna, maka orang HEM ini warnanya adalah red hot, jadi kayak merah cabai. Nah, yang mereka dia hedonic experiential model. Pada kenyataannya, posisi perspektif konsumen tidaklah berada pada kutub CPM atau kutub HEM, melainkan berada di antara kedua kutub tersebut. Jadi nggak ada orang yang benar-benar CPM, nggak ada juga orang yang benar-benar semata-mata HEM, nggak ada. Pasti di antara itu. Tapi kita harus tahu mengenai apa yang dia lebih berat kemana. Lebih berat menggunakan rasionya atau emosinya. Nah, yang kedua, posisi kedua kutub pun berubah-berubah tergantung situasi dan kondisi yang ada. Jadi misalnya orang yang sama, misalnya kondisinya dia lagi kuliah, lagi kerja, kemudian ekonominya lagi kurang bagus, maka kemungkinan besar dia lebih CPM, lebih rasional dibandingkan ketika dia ekonominya lagi bagus dan dia lagi liburan, maka kemungkinan besar dia lebih HEM gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu juga produk kita itu dibeli pada kondisi yang seperti apa. Kemudian pemahaman atas perspektif dari konsumen membuat kita dapat merencanakan brand positioning yang efektif. Misal saya mau jualan motor. Saya mau jual motor. Misalnya target utama saya, karena motornya murah mungkin, target utama saya adalah orang-orang bekerja yang jadi targetnya adalah saya mau persuasi orang yang sedang bekerja, misalnya buruh-buruh pabrik. Maka mungkin positioning yang saya akan sampaikan itu beda dengan kalau saya jual motor buat anak muda
yang orang tuanya kaya, gitu ya. Misalnya kalau untuk buruh pabrik mungkin saya akan kedepankan mengenai bahwa motor itu hemat, motor itu murah, motor itu mudah perawatannya. Maka saya pakai positioningnya mungkin price, gitu, atau fungsional. Beda dengan kalau saya misalnya jual motor ke misalnya anak-anak muda, anak SMA, orang tuanya kaya gitu. Mungkin saya akan bilang bahwa saya lebih pakai misalnya adalah simbolik, misalnya simbolik needs. Yaitu adalah ini motornya orang-orang keren lah gitu lah ya, orang keren gitu misalnya. Maka nah itu dia. Karena kalau itu ketuker itu nggak dianggap penting gitu oleh konsumennya, sehingga nggak keinget dan juga membuat brandnya itu nggak kuat untuk melawan brand lain, sehingga brand kita tidak terpilih. Jadi demikian penjelasan mengenai positioning. Jangan lupa bahwa kalian tetap wajib baca bukunya. Kan bukunya udah dikasih, baca bukunya ya. Tetap semangat walau COVID, jaga kesehatan, tingkatan ibadah, dan jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.